Fakta psikologi yang ke-21. 4C yang harus kita ingat untuk dapat meningkatkan value diri kita. 4 hal ini adalah kemampuan dan konsep dasar yang harus dimiliki oleh seorang yang sedang menumbuhkan jati diri dan juga mengkonsep dirinya agar tumbuh menjadi sosok yang lebih baik. C yang pertama adalah communication. Komunikasi. Pastikan kita dapat mengkomunikasikan segala bentuk hal dengan positif dan baik. Karena ketika kita memiliki kemampuan komunikasi, segala hal dalam kehidupan kita dalam bentuk interaksi yang kita hadapi di lingkungan sosial akan dapat diselesaikan dengan lebih baik. Konsisten. Pastikan dapat konsisten dalam segala hal dan juga dapat untuk lebih bijak memilih dan juga memilah hal-hal yang terkait dengan perubahan. Konsistensi dalam kehidupan kita juga penting untuk meningkatkan konsep diri kita. Collaboration. Kolaborasi terkait dengan kerjasama, bagaimana kita hidup berdampingan dengan orang lain dan dapat memaksimalkan potensi kebermanfaatan kita untuk diri kita dan juga orang lain tentunya. Dan C yang terakhir adalah kreatif. Fakta psikologi yang ke-22. 7 hal yang harus kita hindari ketika kita merasa stres atau depresi. Kita seringkali ada di titik terendah dalam frekuensi kehidupan kita. 7 hal berikut harus kita ingat bahwa kita tidak boleh melakukan hal-hal berikut ini ketika kita sedang stres atau depresi. Yang pertama adalah memutuskan hal yang penting. Scrolling HP. Kita harus mulai menghentikan dulu aktivitas kita dalam berselancar di media sosial. Menghakimi diri sendiri. Di saat itu kita pun tidak boleh menjudge apa yang terjadi pada diri kita. Di saat yang sama kita harus mengistirahatkan diri kita dari penilaian-penilaian termasuk dari diri sendiri. Menuntut diri terlalu keras. Ketika stres biasanya yang disalahkan adalah diri sendiri. Karena itu juga kondisi itu harus mulai kita netralisir. Terlalu banyak bicara terlalu banyak tidak akan menyelesaikan masalah. Posting atau mengupload sesuatu. Biasanya apa yang kita posting dan upload di saat kita stres tidak akan menjadi hal yang baik. Dan yang terakhir adalah melampiaskannya kepada makanan. Ketika berlebihan memperburuk kondisi dan juga kesehatan kita. Fakta psikologi yang ke-23. Konsep kebahagiaan. Setiap individu beranjak seiring waktu dari ketika mereka kecil hingga mereka dewasa. Di situ juga mereka menapaki setiap jejak-jejak di mana mereka berproses, mengenal, memahami, dan juga akhirnya memaknai. Bagaimana kebahagiaan itu akhirnya diciptakan, bukan ditemukan. Pencarian terkait dengan kebahagiaan akan sangat melelahkan karena ketika kita kecil kita terus mencari kebahagiaan lewat mainan, makanan, dan juga hal-hal yang menyenangkan. Namun pada akhirnya ketika kita tumbuh menjadi sosok yang lebih dewasa, kita akan mengerti bahwa kita harus menciptakan kebahagiaan itu sendiri. Mulailah tersenyum, lebih banyak bersyukur dan bersabar ketika mendapatkan masalah. Di situ juga orang-orang yang dapat tetap tenang dan dapat memaksimalkan kebahagiaannya di saat-saat tersulit sekalipun, itu adalah ciri orang yang sudah dapat mengerti terkait dengan konsep bahagia. Fakta psikologi yang ke-24. Manusia terbagi akan 2 tipe. Yang pertama adalah tipe terbuka dan yang kedua adalah tipe tertutup. Dalam interaksi dengan orang lain, kita harus mengenal bahwa setiap orang memiliki salah satu dari 2 tipe tersebut. Pastikan kita dapat menganalisis dan juga mengerti terlebih dahulu sebelum melakukan interaksi lebih dalam dengan orang lain. Karena tipe terbuka dan tertutup memiliki karakteristik yang sangat berbeda. Dari itu, sebelum kita mengenal tipe karakteristik orang lain, kenali dulu tipe diri kita. Apakah kita terbuka atau tertutup? Apakah kita mau untuk menerima pendapat atau kita sulit untuk menerima pendapat? Apakah kita sosok yang terbuka terhadap orang lain atau kita menutup diri kita dari lingkungan kita? Apakah kita tipe yang selalu all out dalam berkehidupan dan bersosialisasi dengan orang lain atau kita membatasi diri dan juga kita tidak mudah percaya terhadap orang lain? Hal-hal ini terkait dengan bagaimana cara terbaik untuk berinteraksi dengan mereka. Bijak berinteraksi terkait dengan bagaimana mulai untuk memahami dan dapat mengerti kebutuhan bukan hanya diri kita namun orang di depan kita. Fakta psikologi yang ke-25. Seringkali kita mendengar istilah jangan fokus terhadap masalahnya, fokuslah kepada penyelesaiannya. Namun ketika kita mulai menyadari bahwa ketika kita juga fokus terhadap penyelesaian masalah, tidak juga membuat diri kita lebih tenang dan juga dapat lebih menerima keadaan. Jadi titik tolaknya bukan terkait dengan bagaimana kita fokus terhadap masalah ataupun penyelesaian. Namun kita harus mulai untuk dapat menerima masalah tersebut. Hidup terkait dengan bagaimana kita menemukan masalah demi masalah dalam proses perjalanan hidup kita. Karena pada akhirnya dengan itulah kita tumbuh dan juga merasakan yang namanya kehidupan. Hidup juga terkait dengan perbedaan dan juga ujian. Dari itu ketika kita menemukan kedua hal tersebut, kita haruslah mulai untuk dapat terlebih dahulu menerima sebelum kita dapat menyelesaikan segala bentuk permasalahan dan juga ujian-ujian dalam kehidupan kita.